tarik ke apa? Lambung. Puncak lambung. Apa namanya? Ulu hati. Prosesus sipoideus ya. Susah Bu, nanti saya boleh ngomong ulu hati? Boleh, mangga ya. Tapi kalau misalnya lebih baik sih ngomongnya prosesus sipoideus. Nih, ulu hati. Ya. Berarti nanti yang dimasukkan ke dalam pasien itu sepanjang ini. Ini ya yang saya pegang ini. Nah, kalau ini kan sudah ada ukurannya ya. Ada angkanya, ada 45 meter ya. Jadi distract. 45, 50, 55. Nah, tadi sesuai dengan pengukuran ternyata ada di angka 55. Kalau teman-teman masih bisa ingat, nggak usah pakai penanda. 55 cm aja. Tapi kalau misalkan, aduh saya mah Bu masa pelupa, silakan ya, ambil plester, kasih tanda aja di situ. Oke, jadi ini untuk menunjukkan bahwa panjangnya nanti segitu yang dimasukkan. Itu cara pertama. Cara yang kedua gimana? Dari ubun ya teman-teman ya. Dari ubun di mana? Sini ya. Ada yang ubun-ubunnya rada maju. Bisi, soalnya mahasiswa mengukurnya dari sini Bu, dari ubun-ubun. Ini mah dari dahi ya. Makanya nanti akan lebih pendek kalau salah ya. Dari ubun-ubun ke hidung ya. Dari hidung tarik ke prosesus sipoideus ya. Sama harusnya. Kalau lebih pendek tadi berarti ya ada kesalahan menempatkan ubun. Ya. Masih setengah ukur diri. Itu mah dahi ya. Bukan ubun-ubun. Oke, sudah diberi tanda, nanti disimpan dulu ya. Itu untuk pengukuran. Sampai sini bisa dipahami untuk pengukuran? Bisa. Ya. Nanti kita ulang lagi satu. Ini udah beneran masuk atau belum sih Bu ke lambung? Ya, ada 3 cara untuk memastikannya. Yang pertama itu siapkan kong, ya, isi air. Airnya nggak harus NaCl, nggak harus air yang, pokoknya ada air aqua di samping pasien boleh dipakai. Ya, masukkan air ke kong, buka. Nanti ujung ini, ingat ya ujung hijau ya, masukkan ke dalam air, tenggelamkan. Kalau ada gelembung, berarti masuknya kemana? Paru-paru. Ya, kalau tidak ada gelembung sudah dipastikan itu masuk ke Lambung. ya, karena di lambung walaupun ada gas nggak akan ngeblepek ya. Iya betul, kan nggak sebanyak di paru-paru ya. Itu cara pertama. Cara kedua itu dengan mengecek bunyi ya. Berarti kita menggunakan alat stetoskop. Nanti ambil pakai squid ini yang 50 cc, 10 sampai 15 cc udara, bukan air ya, udara ya, 15 cc atau 10, nanti pasangkan ke ujung sini. Setelah dipasangkan, teman-teman tempatkan ini di prosesus sipoideus tadi, atau bergeser ke arah kiri sedikit. Lambung di kanan, di kiri? Kiri. Jangan sampai salah ya, tiba-tiba lambung ada di kanan ya. Ke sebelah kiri. Baru nanti teman-teman tekan sekaligus. Harusnya bunyi blok kedengar di sini. Jadi jangan fokusnya gini ya. Ini mahasiswa ataupun perawat juga ada sih. Fokusnya gini. Tapi nggak didengerin ininya. Oh, udah masuk. Ya, yang kita fokus adalah dengerin ada bunyi atau tidak. Ya. Terus penekanannya juga jangan pelan-pelan. Atau itu mah yang kedengar juga melepas di sini mah, bukan ngebelduk ya. Nah, harusnya dia tekan sekali. Ya. Kita mau memastikan jangan sampai pasiennya yang rugi ya. Udah masuk tapi nggak tahu udah masuk apa enggak. Sekalian cara ketiga ya. Cara ketiganya adalah diaspirasi atau ditarik cairan lambungnya. Tarik pelan-pelan, tapi ngeceknya jangan di sini. Kalau di sini udah terlalu panjang dia ya. Jadi di ujung sini aja, di ujung hidung. Ada cairan seperti muntah atau tidak. Kalau misalkan memang perutnya kosong, mungkin cairannya lebih ke arah kuning ataupun hijau gitu ya, cairan lambung. Ya, atau misalkan bening baru minum air gitu ya, itu juga boleh. Pokoknya ada luaran yang keluar di selang. Kalau masuk paru-paru itu pasti nggak akan ada apapun. Ya, nanti kalau udah kelihatan di situ, oh ada, masukin lagi pelan-pelan. Ya, jangan ditekan gitu ya, karena nanti akan ada nyeri ke pasiennya ya. Oke, setelah itu selesai, berarti sudah dipastikan masuk ke lambung. Seperti itu untuk pengecekan, bisa dipahami? Lalu NGT ukuran sesuai dengan kebutuhan. Squid 50 cc ya, ini sarung tangan
aja, nggak usah steril, ya. Lalu alas tindakan atau perlak, jelly, ya. Jelly buat apa Bu? Nanti untuk kita lumasi selang, jadi nggak perih, ya masuk ke dalam. Plester, ya nanti terakhir kita akan fiksasi selangnya biar nempel terus di hidung. Lalu ada kasa untuk membersihkan, kasa atau tisu itu untuk membersihkan hidung atau cotton bud boleh. Ya. Bengkok ya untuk sampah, stetoskop, etiket kalau nggak ada banget etiketnya pakai plester aja. Ya. Nanti plasternya dikasih tanggal, jam, pemasangan. Nanti saat kita fiksasi sebelah sini, si plasternya ditaruh. Jadi tahu nih perawat yang lain, jadi pasangnya tanggal berapa, jam berapa. Oh, harus digantinya di tanggal berapa. Ya. Terus air minum dalam gelas itu tadi untuk pengecekan ya, atau enggak memang untuk nanti minum dan makan langsung gitu ya nutrisinya. Terus dark shot sesuai dengan kebutuhan kalau ada ya, karena ya logikanya kalau pasang NGT sih kayaknya tidak akan ada semburan-semburan yang luar biasa gitu ya. Terus gunting untuk plester, masker jika diperlukan, cotton bud juga sesuai dengan kebutuhan ya. Itu alat-alatnya yang perlu dipersiapkan karena di sini tidak ada tidak lengkap juga ya. Apa namanya? Kalau mau bilas lambung berarti nanti sediakan urin bag. Ya, nanti urin bagnya nanti kita gantung ke bawah. Kalau mau langsung bilas lambung juga membutuhkan NaCl, siapkan juga NaCl. Ya. Terus kalau makan ya disiapkan juga nutrisinya. Ya, kalau misalnya udah pasang NGT, nutrisinya pasti susu, kalau nggak bubur yang cair banget. Ya memang tidak menyumbat selang. Ya. Oke, prosedur selanjutnya perawat memperkenalkan diri, identifikasi pasien, tanyakan kepada pasien, tanyakan keadaan pasien, jelaskan prosedur dan tujuan tindakan, beri kesempatan pasien dan keluarga bertanya. Ya seperti biasa itu ya. Perkenalan diri, selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Suster Mary. Saya hari ini yang berdinas dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Ya, bagaimana kondisi Ibu sekarang? Masih susah nelan ya Bu ya? Baik, karena Ibu nutrisinya juga masih kurang ya, makan juga nggak masuk ya Bu ya. Jadi hari ini saya akan bantu Ibu untuk pemasangan selang makan. Kalau pasien kan nggak ngerti NGT ya, sampaikan ini adalah selang makan ya. Sama saya dibantu pasangkan selang makan ya Bu ya. Nanti selangnya seperti ini, nanti akan saya masukkan lewat hidung ya. Selangnya masuk lewat hidung nanti sampai di lambung. Jadi Ibu tidak perlu mengunyah lagi ataupun menelan. Nanti makannya dimasukkan lewat selang ini. Ya, akan ada rasa nyeri Bu, tapi nanti supaya Ibu bisa membuat Ibu rileks, tarik nafas dalam. Ya, jangan dilawan ya Bu ya saat nanti pemasangan selangnya. Karena kalau dilawan itu nggak akan masuk. Ya. Oke, sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu Ibu? Apa ada yang tanyakan? Saya izin sebentar dulu untuk menyiapkan. Ya. Tutup sampiran dan cuci Tangan. Cuci tangannya pakai air mengalir ya nanti ya. Cuci tangan. Oke. Setelah itu pakai barak shot ya. Sesuai kebutuhan aja ya. Lalu pakai sarung Ya enggak akan lah ini. tangan. Kalau cuci tangan berarti cincinnya dibuka ya. Aksesoris tangannya dibuka. Bukunya pendek. Ya. Ingat ya, teman-teman mau warna nanti dicek dulu bukunya. Jangan sampai ada warna-warni, cowok juga jangan sampai rambutnya panjang ke depan. Nanti pas lagi nyuntik ser ke bawah, udah itu mah ya. Kena tegur nanti sama si ayah. Oke. Itu setelah pakai sarung tangan, lalu atur posisi head up. Sebetulnya posisi senyaman pasien. Tapi kalau bisa pas kepala pasien itu lebih tinggi. Ya. Bersihkan lubang hidung atau cek kepatuhan hidung. Ya. Oke, kita butuh
kalau gelian cukup pakai tisu aja ya. Jangan sampai nanti kita pakai cotton bud dia malah pilek ya, karena bersin nanti malah ada sumbatan. Ya Ibu, saya mulai ya pemasangan NGT-nya ya Bu ya. Sebelumnya saya cek dulu lubang hidungnya, punten Ibu. Ya kalau misalkan sudah bersih mah nggak usah. Kalau misalnya masih kotor, Ibu punten ya, saya bersihkan terlebih dahulu hidungnya ya Bu. Nggak usah sampai dalam banget ya, di ujung-ujung aja ya. Oke. Benar. Punten Ibu. Oke, setelah dibuang baru kita cek kepatenannya. Jadi kita nggak sembarangan masukin kanan kiri ya. Ceknya gimana? Tutup hidung sebelah kanan, lubang hidung sebelah kanan, hembuskan napasnya Bu. Cek pakai ini kita. Mana yang lebih kencang hembusan napasnya? Kiri. Ya, kalau kiri boleh dimasukkan ke kiri. Kalau hembusan nafas yang kanan lebih kencang, karena mungkin yang kiri lagi mampet, berarti masukin di kanan. Ya, mampet di pasien itu bukan berarti ada lendir ya, tapi ada pembengkakan mukosa di dalam hidung. Ya, jadi kalau dipaksain nanti akan ada perdarahan. Ya, jadi makanya dicek dulu kepatenannya. Kalau kanan, kalau misalnya kanan yang lebih kencang berarti ke kanan, kalau kiri yang lebih kencang berarti ke kiri. Ya, oke. Bu, nanti saya masukkan ke kanan ya Bu ya, karena saat dicek ternyata hembusannya lebih kencang di kanan buat Ibu ini. Kalau pasien lain belum tentu ya. Lalu kita buka kemasan NGT-nya. Kita gunakan nomor 12 ya. Sesuaikan juga ini NGT walaupun dewasa nomor 16 sampai 18 gitu. Kalau lubang hidungnya kecil boleh kok pakai nomor yang lebih kecil. Ya jangan sampai maksain gitu ya, hidungnya kecil banget terus pakainya yang besar nanti ruptur. Ya, si lubang hidungnya nanti ruptur. Masukin ke dalam walaupun di dalam itu lubang asalnya lebih besar gitu ya. Cuman kan dari sini udah ruptur mah nanti akan ada perdarahan. Ya. Jadi sesuaikan sama lubang hidung juga. Kalau kegedean cari aja yang kecil. Ya asalkan jangan kayak yang bayi aja. Ya karena kan terlalu kan nggak akan nyampe ke lambung. Ya. Oke, setelah buka kemasan, pertahankan setelah dibuka, pegang, tidak boleh gini-gini nih kemana-mana gitu ya, si selangnya jangan, walaupun prinsipnya bersih, tetap ya kita harus pertahankan kebersihannya. Walaupun ini masuknya saluran pencernaan Bu, tapi kalau kotor nanti pasiennya diare, ya kan kotor ada bakterinya nanti masuk ke lambung. Oke, setelah dibuka diukur, ya ukurnya tadi ya, Ibu punten ya. Sebelum saya masukkan saya izin untuk mengukur dulu Ibu ya. Dari hidung ke telinga, dari ujung telinga ke proses sipoidus ya. Baik Bu, ya saya masukkan sekitar 55 cm ya Bu ya. Kasih tanda, ini ditandain ya. Nanti baru digulung lagi. Setelah itu beri jelly. Kalau misalkan kasih jelly, itu jangan kaget nanti kalau teman-teman di rumah sakit perawatnya sudah masukin di sini, oles di sini terus nanti gini-gini. Ya, kalau ada kasa pastikan pakai kasa, karena kita nggak tahu ini kotor apa bersih. Ya, silakan ambil jelly secukupnya ya, tidak harus banyak banget jangan. Ya, oleskan dari ujung sampai ke pangkal. Bagusnya sih sampai bawah, cuman semakin kesini makin berinovasi ya perawat itu, jadi tidak sampai ke bawah, karena kalau sampai ke bawah nanti kepegang sama tangan kita, licin masukinnya susah ya. Jadi cukup di ujung ya, nanti di ujung akan tersebar sendiri nanti saat masukin ya. Setelah di ujung buang ke bengkok, baru kita masukkan. Ibu, saya mulai masukin selangnya ya Bu ya. Saya masukin ke lubang hidung yang sebelah kanan. Nanti Ibu jangan lawan selangnya. Nanti kalau sudah masuk di tenggorokan Ibu bantu telan ya Bu ya. Oke, nanti kita masukin deh. Ibu boleh berdoa dulu. Oke, baik, kita mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin. Nih, sekitar berapa? 15 cm itu sudah masuk di tenggorokan. Ya, kalau teman-teman bawa alat pen light, suruh pasiennya buka mulut. Bu, punten Bu, buka Bu, menggulung atau enggak di tenggorokannya. Kalau serasa enggak, kok enggak ngegulung, oke kita lanjutin. Ya, terus enggak ada tanda-tanda dia sesak, ungu gitu ya, atau enggak batuk, engap, berarti itu aman masuknya ke saluran pencernaan. Tapi kalau batuk udah keunguan gitu ya, mukanya berarti masuknya ke saluran
Pernapasan itu saya tarik lagi. Ya, jangan dipaksain lagi masuk. Oke, salah berarti ya. Oke, kalau sudah masuk sini, kita menanggahkan kepala pasien. Jadi diginiin, ya, untuk membuka saluran pencernaan. Ya, katupnya kita buka, bantu buka. Bu, punten Bu, agak diangkat kepalanya ke atas. Saya bantu Ibu, bantu menelan ya Bu ya. Telan Bu, punten Bu, telan Bu. Telan Bu. Telan Bu. Karena pasiennya mentok, harusnya masukinnya sampai di batas ya. Pasiennya mentok di sini. Oke, Bu sudah masuk selangnya, saya pastikan dulu ya Bu ya, sudah masuk dengan sempurna atau belum. Ambil tadi 3 cara tadi. Kalau ngeblok-blok berarti salah, kalau nggak ngeblok-blok benar. Ya, lalu pasang stetoskop. Ambil udaranya, pasang. Di proses supaya dius satu sebelah kiri, lalu kita tekan. Bluk, misalnya kedengaran, Bu udah masuk Bu ke lambung, ya, ke lambung Ibu sudah masuk. Biar memastikan saya tarik ya Bu ya, punten Bu. Di sini udah ada. Oke, kalau udah ada saya masukin lagi dikit. Oke, setelah itu boleh teman-teman cabut, ya. Ini tidak usah dibuang, kalau misalnya pemberian nutrisi ini dipakai lagi, ya, untuk kasih makan nih. Setelah cabut, tutupnya lipat, terus selipin ke sini, ya, taruh aja. Terus kita bersihkan lubang hidungnya. Ya, tadi kan ada jelly dan lain-lain ya. Nih, dibersihkan. Setelah itu baru kita lakukan fiksasi, ya. Kan sudah tepat masuk tuh, ya. Lalu kita lakukan fiksasi. Nanti kalau pakai yang Hipalfix atau mau pakai yang coklat, tergantung ya. Ini kan area wajah, ada yang sensitif dengan plester, ada juga yang tidak ya. Kalau yang tidak sensitif boleh pakai plester orenda, nggak jarang ya. Ini ada juga biasanya ini tertentu. Ada 2 cara sebetulnya ngeplesterin, ya. Tapi intinya adalah cara kuku-kuku. Siapkan 2 plester ya. Ini baru 1 plester. Jadi bisa dibuat seperti ini, ya. Potong segede gini, terus nanti teman-teman bagi 2, tapi jangan sampai habis, ya. Lalu diambil. Nih, taruh di atas untuk yang tidak terbelahnya. Nanti yang satunya diputarkan. Satunya lagi juga diputarkan. Ya, terus satu lagi biasa aja ya, kayak gini, nanti tempelkan di atasnya. Bukan ya Bu ya, karena biasanya keringetan ya di hidung tuh banyak kan ya orang-orang yang hipersekresi di bagian hidung. Nanti setelah itu etiket, jangan lupa ya, etiket tadi yang sudah dikasih tanggal. Yang sudah dikasih tanggal nanti di tempel di, kalau masukin di sebelah kanan berarti nanti tariknya di pipi sebelah kanan ya. Kalau masukin sebelah kiri, tarik ke pipi sebelah kiri, jangan begini. Nanti dia menghalangi selang-selang lainnya. Ada beberapa pasien juga pakai selang oksigen. Ya, masukkan, tempelkan di sini nih. Ini contoh aja ya, tempelkannya di sini nanti di pipi.
kitanya sudah selesai. Gimana Bu perasaannya? Sakit ya Bu ya? Tidak nyaman tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti setelah ini setengah jam lagi ada yang nganterin makan. Saya bantu Ibu untuk makan ya. Makanya nanti lewat selang lagi, jadi Ibu tidak harus menelan ataupun mengunyah. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau misalnya ada perlu apa-apa, boleh panggil saya di ruang perawatan atau nurse station. Saya pamit dulu ya Bu ya, selamat istirahat. Assalamualaikum. Bereskan alat, kembali cuci tangan. Dokumentasi ya. Itu sampai pemasangan ya. Teman-teman pakai squid ini. Buka. Tadi juga dengan Ibu, kenapa nggak ditekan aja? Masukin gitu ya. Bes. Kasihan lambungnya nanti rusak. Teman-teman kalau makan cepat sakit nggak? Sakit. Sama kayak itu makan cepat. Ya. Jadi nanti gini teman-teman pasang. Kalau sebelum makan apa dulu? Berdoa. Kalau makan apa dulu? Berdoa. Iya benar baca doa. Oke, setelah baca doa minum. Ya itu sih maksud saya ya. Minum. Oke. Kita berikan dulu minum ya sambil kita mengisi selangnya. Ya. Jadi ini ditutup dulu. Caranya dilipat ya. Pinter-pinter lipat, nggak lipat gitu ya. Masukin cairannya ya. Masuk ya, nanti di sini becek di sini ya. Sudah masuk, misalkan 20 cc, misalkan ya jangan terlalu banyak teman-teman kalau biar nanti nggak kembung duluan. Karena nanti yang kita masukkan juga makanannya cair. Ya, dominan air. Masukin 20 sambil mengisi ini. Perhatikan tinggi rendahnya kita menempatkan si squid ini. Ya, semakin tinggi tuh semakin cepat masuknya. Ya kan gravitasi. Ya, kalau misalnya kayak suatu hal bahaya. Gravitasi, jadi semakin tinggi itu akan semakin cepat. Sama kayak teman makan cepat tadi ya. Jadi ya sesuaikan aja. Ya, jangan sampai nanti kita malah mengiritasi lambung pasien ya. Segini juga cukup, yang penting ini sudah ada yang mengalir. Yang penting lebih tinggi ini dibandingkan hidungnya. Ya. Setelah masuk jangan biarkan ini sampai kosong lagi udara. Ya. Kan udah ada isi air nih ya, 20 cc, buka, set, masukkan. Kalau misalnya di sini masih ada sisa 3 aja ya, 3 cc atau 2 cc langsung tutup lagi. Jangan biarkan sampai kosong ini. Karena semakin banyak kita biarkan ini selang kosong, semakin banyak angin yang masuk, boom pasiennya. Ya, jadi jangan banyak biarkan ini udara masuk. Setelah itu kan nanti akan ada makanan tuh, susu ya, atau misalkan buburnya cair gitu ya, nanti baru dimasukkan. Dapat susu 150 cc Bu, jangan langsung 150 terus aja gini 150 terus. Nah ya, misalkan masukin dulu 50 cc ya, keluarkan seret sampai di garis kedua, tutup lagi ya. Istirahatkan dulu pasiennya, kasihan ya. Ibaratkan dia ngunyah nelan, nafas dulu ya. Nanti kita masukin lagi 40 cc, buka lagi, masukin lagi 2 baris, tutup lagi. Pokoknya pastikan tidak ada udara yang masuk. Habis nih 150 cc, minum lagi ya. Minum lagi, minumnya itu harus sampai bersih selangnya biar lebih awet selangnya. Ya, tidak harus penggantian cepat. Ya, kalau susu kan biasanya berkerak. Ya. Masukkan sampai betul-betul terbilas bersih, dan nanti sampai akhir tetap sisakan misalkan 1 garis. Ya, setelah 1 garis nanti ditutup. Ya, dilipat, cabut. Nanti ditutup. Jadi kita menghentikan itu dalam kondisi selangnya terisi air. Ya, simpan aja di samping. Nggak usah khawatir bakal rembes atau seperti apa, nggak akan kok. Ya, simpan aja seperti itu. Itu pasien makan, nanti datang lagi makan siang, gitu lagi. Jadi nanti biasanya kalau untuk perdarahan ataupun non perdarahan biasanya dia dingin dulu. Jadi masukin dulu ke lemari es, ya. Dalam suhu dingin itu dimasukin karena untuk menghentikan perdarahan. Biasanya dimasukkan 500 cc ya, 500 dispuling tuh dimasukin ke dalam cairannya, set, dianggap itu bisa menggenangi lambung lah ya, jadi bisa vasokonstriksi ya si pembuluh darahnya ya, jadi perdarahannya terhenti di situ ya. Setelah dimasukin dihentikan dulu.
bagus kan pakai barbershop menghindari ketumpahan. Ya, setelah di dep bagusnya sih dikaretin ya. Kalau enggak di dep gini aja dulu, tunggu 15 menit. Setelah 15 menit baru nanti pasangkan di urin bag ya. Kalau tidak urgent dan tidak membutuhkan waktu cepat untuk pengeluaran isi lambungnya, dipasang ke urin bag ini, nanti dibiarkan aja ke bawah. Sama itu yang mempengaruhi adalah gaya gravitasi, nanti gantung aja ke bawah atau enggak dibolehin aja ke bawah, jadi dia keluar sendiri reflux, baik itu darah, muntahan atau apapun ya yang memang mau dikeluarkan di sana. Tapi kalau misalkan urgent tadi ya waktunya harus cepat, biasanya langsung ditarik pakai speed tadi, speed yang besar, atau enggak ada alatnya pakai suction, sambungin ke alat suction, tarik tuh masuk aja ke dalam begitu ya. Tergantung ya, tadi kan kalau misalnya keracunan takutnya nanti terserap ke pembuluh darah cepat gitu ya, takutnya nanti masuk ke otak, udahlah baik gitu ya. Kalau udah masuk ke otak mah ya itu biasanya langsung pakai alat suction. Oke, itu untuk pemasangan NGT beserta